Halo, sahabat jejak Sang Firman. Selamat datang kembali dalam ruang teduh ini. Sebuah tempat di mana hati kita ditenangkan, pikiran kita dialihkan dari hiruk-pikuk dunia, dan jiwa kita dibawa untuk merenung lebih dalam. Di tempat ini, kita tidak sekedar mendengar, tetapi kita belajar untuk membuka hati, agar diselidiki, agar dibentuk. Hari ini, aku mengajakmu merenungkan satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan, namun seharusnya sangat kita pedulikan. Apa penilaian Allah atas hidup kita? Bukan menurut manusia, bukan berdasarkan jumlah pengikut, prestasi atau status sosial. Bukan pula dari seberapa banyak pujian yang kita terima. Tapi penilaian itu datang dari Allah sendiri, Sang Pencipta dan Pemilik hidup ini. Di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Allah bukanlah pribadi yang pasif. Ia bukan hakim yang diam dalam menilai manusia. Sebaliknya, ia menilai dengan teliti. Ia menyelidiki dengan adil. Ia menguji bukan hanya perbuatan lahiriah, tetapi batin dan motivasi yang tersembunyi. Dan di sepanjang sejarah keselamatan, kita melihat bahwa Allah mengakui manusia bukan berdasarkan keberhasilan duniawi mereka, tetapi berdasarkan kedalaman hubungan mereka dengannya. Lihatlah Ayub. Di tengah pertemuan surgawi, Allah menyebut namanya di hadapan para malaikat dan bahkan di hadapan si jahat. Tidakkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Begitu katanya. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Betapa luar biasa namanya disebut di hadapan surga. Sebuah pengakuan langsung dari Allah sendiri, bukan karena Ayub sempurna, tapi karena hatinya melekat kepada Tuhan. Kita juga melihat Nuh, seorang pria yang hidup di tengah generasi yang bejat dan jahat. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ia disebut benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Ia bergaul dengan Allah. Di saat semua orang melupakan Tuhan, Nuh tetap berjalan bersamanya. Dan itulah yang dilihat dan diakui oleh Allah. Begitu juga Musa. Ketika Miriam dan Harun meremehkannya, Allah sendiri turun tangan dan berkata, "Mengapa kamu tidak takut menjelekkan hamba aku Musa? Sebab dengan Musa, Allah berbicara muka dengan muka." Suatu bentuk pembelaan ilahi yang menegaskan bahwa Musa bukan sekedar pemimpin Israel, tetapi sahabat Allah. Lalu Abraham, bapa orang beriman, ketika Firaun tak mengambil Sarah, istrinya, Allah menampakkan diri dalam mimpi dan memperingatkan Firaun. "Ia adalah nabiku," kata Tuhan. Sekali lagi, pengakuan dari surga itu tidak hanya berupa kalimat, tetapi tindakan nyata yang melindungi dan menghormati mereka yang hidup dalam perkenanannya. Dan akhirnya, kita sampai pada pengakuan yang paling agung tentang Tuhan Yesus sendiri. Di Sungai Yordan, saat ia dibaptis, langit terbuka dan suara dari surga terdengar jelas. "Inilah anakku yang kukasihi, kepada inalah aku berkenan." Tidak ada pujian manusia yang bisa menandingi pengakuan ini. Ketika Allah sendiri menyatakan kasih dan perkenanannya, itulah kehormatan sejati yang mengampaui segalanya. Namun sekarang, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita pernah memperkarakan hal ini? Apakah kita pernah benar-benar duduk diam dan bertanya, apa penilaian Allah tentang aku? Bukan tentang apa yang aku lakukan di hadapan manusia, tetapi bagaimana aku hidup di hadapannya. Yeremia 17 ayat 10 berkata, "Aku Tuhan menyelidiki hati, menguji batin." Dan pemazmur menulis dalam Mazmur 139, "Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, semuanya telah kau ketahui." Betapa dalam dan mendetail pengenalan Tuhan atas kita. Ia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri sendiri. Ia tahu bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Ia tahu apakah pujian kita naik dengan tulus atau tercemar oleh keinginan duniawi. Ia tahu apakah doa-doa kita harum atau busuk. Sahabat, ketika kita berdoa, menembah dan menaikkan lagu-lagu dari bibir kita, apakah suara itu benar-benar mencapai tatanya?
Ataukah hanya bergema di langit-langit ruangan dan tidak pernah menyentuh hadiratnya? Karena hidup kita masih terikat dosa. Alkitab berkata bahwa dari mulut yang sama bisa keluar pujian dan juga kutukan. Dan Allah yang Maha Tahu bisa membedakan suara yang datang dari hati yang bersih dan suara yang lahir dari hati yang bercabang. Itulah sebabnya kita perlu memeriksa diri. Bahkan pemimpin rohani pun tidak boleh merasa aman tanpa evaluasi diri. Kita semua, entah kita pelayan Tuhan, menginjil, pendoa atau siapapun, harus datang dan berkata, Tuhan, adakah sesuatu dalam hidupku yang menghalangiku untuk terbang lebih tinggi? Adakah hal yang masih mengikatku di dunia ini? Apakah aku sungguh-sungguh bebas untuk mencintaimu tanpa syarat? Karena kebenarannya adalah hati yang tidak terikat dunia akan terbang tinggi. Tapi hati yang masih melekat pada hal-hal fana tidak akan pernah bisa sampai ke tempat di mana Allah ingin kita berada. Dan ini bukan tentang ritual atau rutinitas keagamaan, ini tentang relasi, tentang hati yang rindu, tentang jiwa yang berkata, Tuhan, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku rela meninggalkan apapun yang mencemari penyembahanku. Penyembahan yang harum bukan diukur dari harmoni suara atau lirik yang indah, tapi dari kehidupan yang tulus dan hati yang bersih. Malaikat pun tahu dan senang mendengarnya. Sebab penyembahan seperti itu datang dari seorang yang tidak menuntut pengakuan manusia, tetapi hanya menginginkan satu hal, agar Allah berkenan. Maka hari ini mari kita perkarakan penilaian Allah. Bukan demi merasa lebih baik dari orang lain, tapi agar kita hidup dengan benar di hadapannya. Karena pada akhirnya dunia bisa menepuk bau kita, tetapi hanya suara Allah yang berkuasa di surga. Dunia bisa memberi kita pujian, tetapi hanya Allah yang mengenal isi hati. Dunia bisa terkesan, tapi hanya Allah yang menilai dengan sempurna. Jangan hidup setengah-setengah. Jangan menyembah dengan hati yang masih terikat. Jangan berdoa hanya karena kewajiban, tapi datanglah kepadanya dan katakan, Tuhan, jika ada sesuatu yang mencemari hatiku, aku rela tinggalkan semuanya demi hadirat-Mu. Sebab hanya satu pribadi yang layak menduduki tata hati kita, dan hanya satu pengakuan yang benar-benar berarti, pengakuan dari surga, dari Allah sendiri, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dialah pusat hidup kita. Amin.